Hai sahabat Edufit, kita akan bahas lagi soal yang sudah masuk di Instagram Edufit. Untuk kesempatan kali ini kita akan banyak bahas soal ya. Silahkan nanti setiap soal di pending videonya kemudian dicoba dikerjakan dulu ya. Karena Bang Edu untuk kali ini tidak memberikan PR. Ini yang kita akan bahas banyak soal. Jadi silahkan teman-teman coba sendiri kemudian dicocokkan dengan pembahasannya. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe channel Edufit, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, langsung ke soal nomor 1 ya, silahkan dicoba dulu ya, nanti kita cocokkan. Oke, gimana, sudah ketemu ya jawabannya yang mana? Jika AB dibagi dengan C lebih dari 0, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah titik-titik. Oke, caranya begini teman-teman ya. Jadi di sini kan AB itu lebih besar 0. Kalau lebih besar 0 itu berarti artinya positif. Berarti yang atas ini artinya adalah positif. Kemudian dibagi dengan C. C itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 itu berarti artinya negatif. Positif bagi negatif hasilnya apa? Positif bagi negatif ya hasilnya negatif. Ya enggak? Padahal di sini yang diminta adalah lebih besar 0, berarti yang nilainya positif, berarti yang jawaban A ini adalah salah, gitu kan? Oke, sekarang kita cek yang B. Yang B, A-nya positif ya, A-nya positif berarti positif, kemudian kali B. B-nya adalah negatif, dibagi dengan C. C-nya adalah positif. Yang atas ini positif kali negatif hasilnya adalah negatif, kemudian yang bawah adalah positif. Negatif bagi positif hasilnya negatif. Berarti yang ini negatif lagi, berarti salah dong ya. Oke, sekarang kita cek yang C. B per C kurang dari 0, berarti B per C itu yang ini ya. B per C ini kurang dari 0 artinya sudah negatif ya. Tinggal A-nya. A-nya apa? A-nya kurang dari 0, berarti A-nya itu negatif, kemudian B per C itu juga negatif, berarti negatif kali negatif. Negatif kali negatif hasilnya apa? Positif ya. Ya udah berarti bener dong jawabannya yang C ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya enggak? Karena apa? Karena yang C ini nilainya akan positif ya kan. Kalau BC-nya ya, kalau BC-nya ini sudah negatif, kemudian A-nya ini juga negatif. Nanti kan A kali B per C atau negatif kali negatif hasilnya akan menjadi positif. Ya enggak? Oke, yang lain sudah nggak usah dicek ya, karena sudah ketemu jawabannya. Kalau mau dicek, teman-teman silahkan cek sendiri. Oke, langsung ke soal yang kedua. Seperti ini teman-teman ya, dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman soal nomor 1, pastinya teman-teman bisa mengerjakan soal nomor 2 ya. Yuk kita bahas. Jika A lebih besar 0 berarti artinya adalah A-nya positif, kemudian B-nya kurang dari 0 berarti B-nya negatif, maka yang A ber B sama dengan 0. Benar nggak teman-teman? Salah ya. Kan di sini lebih besar 0 kan boleh saja 1, 2, 3. Kemudian B-nya boleh saja min 3, min 4, atau min berapapun ya, enggak masalah ya. Kan tidak mungkin sama dengan 0 ya, berarti yang A ini salah. Kemudian yang B, A dibagi B kurang dari 0. A-nya di situ adalah positif ya. A-nya positif, kemudian B-nya adalah negatif. Nah, ini teman-teman, positif bagi negatif hasilnya kan negatif ya. Negatif itu kurang dari 0. Ya enggak? Bener ya? Karena negatif itu nilainya adalah kurang dari 0, ya kan? Berarti jawabannya adalah yang B. Gimana teman-teman? Udah ya? Kalau yang C bener atau salah? Yang C coba. Yang C kan yang A positif. Positif dibagi dengan negatif. Hasilnya kan negatif. Masa negatif lebih besar dari 0? Kan salah ya. Negatif itu pastinya kurang dari 0, ya kan? Untuk yang lain silahkan teman-teman cek sendiri ya. Oke, langsung ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3 seperti ini teman-teman. Silahkan dicoba dulu ya. Dicoba dikerjakan. Oke, sudah ketemu ya jawabannya yang mana? Kita bahas ya. Jika A sama dengan B, maka 5A plus 3B sama dengan titik-titik. Nah, untuk soal seperti ini berarti menyesuaikan dengan pilihan ganda yang diberikan. Ya, nah sekarang di sini yang diminta adalah A sama dengan B. Bisa jadi ini dijadikan B semua atau dijadikan A semua. Nah, sekarang kalau misalkan kita buat menjadi sini aja ya. A kan nilainya sama dengan B. Boleh dong yang A ini kita ganti B, karena nilai A kan sama dengan B. Berarti kalau A-nya kita ganti B jadinya adalah 5B, karena A-nya kita ganti B, ya kan? Kemudian plus 3B-nya biarkan aja 3B. Sekarang kan sudah sama nih, variabelnya adalah B. 5B tambah 3B sama dengan berapa B? Ya sama dengan 8B. Ya enggak? Ada enggak jawaban di sini 8B? Ada, berarti jawabannya adalah yang D. Ya enggak?
Oke, sudah ketemu ya jawabannya? Oke, lanjut lagi ke soal yang keempat ya. Soalnya seperti ini. Yuk dicoba dulu ya, jawabannya yang mana? Oke, sudah ketemu jawabannya? Yang mana jawabannya? Jika X lebih besar sama dengan 3, maka titik-titik. Nah, di sini teman-teman ya, di sini kan X-nya positif. Ya, kemudian yang di sini positif. Ini tandanya lebih besar sama dengan. Berarti nanti jawabannya juga harus lebih besar sama dengan. Berarti yang ini salah, yang ini salah, yang ini tidak ada sama dengannya. Berarti salah. Tinggal di antara A atau C. Coba kita cek yang A. Kalau kita cek yang A berarti 4X, kemudian tandanya lebih besar sama dengan min 10, pindah ruas ya. Ruas itu ditandai dengan ini. Ini namanya adalah ruas kiri, yang ini namanya ruas kanan. Min 10 kalau pindah ke ruas kanan, negatif menjadi positif, atau kita tulis 10 saja, ya enggak? Kemudian duanya kan sudah di ruas kanan, nilainya kan positif, berarti ditambah dengan 2. Maka 4X lebih besar sama dengan 10 tambah 2, 12. Berarti X-nya lebih besar sama dengan masing-masing kita bagi 4 ya. 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 adalah 3. Atau boleh 12 bagi 4, nilainya sama dengan 3. Oh, ternyata cocok dengan soalnya ini ya. Ternyata yang ini kalau kita jabarkan, dapatnya adalah sesuai dengan soalnya. Berarti jawabannya yang A, ya kan? Oke, mudah ya? Oke, teman-teman masih semangat ya? Yuk lanjut lagi ke soal nomor 5. Yuk dicoba dulu ya, di pending videonya dicoba dikerjakan sendiri dulu. Oke, sudah ketemu jawabannya? Pastinya ya. Jika 3P sama dengan Q, maka 9P min 5Q sama dengan titik-titik. Di sini bisa dibuat menjadi P, bisa dibuat menjadi Q. Oke, dari sini kita mau buat P sama dengan atau Q sama dengan. Yang ini harus kita ubah dulu ya. Kalau kita mau jadikan Q berarti yang P itu sama dengan lawannya kali kan bagi ya, berarti jadinya adalah Q per 3, itu adalah P. Nah, kemudian hasil ini kita substitusikan ke yang ditanyakan, berarti 9 tetap 9, P-nya kita ganti dengan ini, P-nya kita ganti dengan Q per 3. Kemudian dikurangi dengan 5Q. Yang ini jangan diganti ya. Nanti kalau diganti muter-muter terus dong ya. Jadi salah satu saja yang diganti. Kalau P-nya diganti Q ya sudah berarti yang ini nggak usah diganti dengan P ya kan. Nanti kebolak-balik terus ya kan. Oke, sekarang kita kalikan ya di sini ya. 9 bagi 3 bisa ya. 9 bagi 3 nilainya adalah 3. Sehingga di sini jadinya adalah 3Q dikurangi 5Q. Berarti sama dengan 3 kurangi 5 itu nilainya adalah negatif 2. Hurufnya Q berarti negatif 2Q. Oke, ada nggak jawabannya? Ternyata sudah ada jawabannya, berarti jawabannya adalah yang A. Iya nggak? Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ke-6 ya. Yang ke-6 seperti ini teman-teman. Yuk dicoba dulu ya. Oke, gimana sudah ketemukah jawabannya? Kita bahas ya. Jika diketahui P sama dengan 2/3Q dan R sama dengan 3/2P dan PQR sama dengan 18, maka nilai Q adalah, oke, ini kata kuncinya teman-teman yang ditanyakan kan Q ya, berarti kita harus buat menjadi Q semua. Oke, sekarang kita cari dari yang sudah ada di sini ya, persamaannya sudah ada, P-nya kita ganti dengan ini, P-nya kita ganti dengan apa? 2/3Q, berarti posisi P kita ganti dengan 2/3Q. Ini kita menggantikan yang P ya. Kemudian Q-nya biarkan saja Q, karena yang ditanyakan adalah Q. Kemudian R-nya kita ganti juga, yang ada hubungannya dengan Q. Di sini R-nya sama dengan apa teman-teman ya? Ya, di sini ya. Ini R-nya itu sama dengan 3/2P. Padahal P-nya kan nilainya ini. Ya, berarti R-nya sama dengan 3/2 kali P. P-nya adalah 2/3Q. Nah, kalau kita coret, kan hilang ya. Berarti tinggal Q saja. Berarti R-nya sama dengan Q. Berarti posisi R ini nilainya sama dengan Q. Ya kan? R-nya sama dengan Q, Q-nya tetap, P-nya adalah yang 2/3Q. Nilainya sama dengan berapa ini? 18. Ya kan? Nah, sekarang kita boleh main coret-coret ya. Di sini ada 2, di sini ada 18.
Yang atas ini boleh masing-masing kita bagi 2 dapat 1, 18 bagi 2 dapat 9. Kemudian Q-nya kan ada 3 kali ya, berarti sama hanya dengan Q pangkat 3, nilainya sama dengan, yang ini berlaku kali silang ya, 3 kali 9 adalah 27. Nah, 27 ini kemudian dibuat menjadi pangkat ya. Nah, Q pangkat 3 sama dengan 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Ya enggak? 3 kali 3 9, 9 kali 3 kan 27 ya. Nah, karena di sini pangkatnya sudah sama, maka nilai Q-nya akan sama dengan berapa? 3. Berarti Q-nya nilainya sama dengan 3, ya kan? Oke, bisa dipahami ya. Oke, buat teman-teman yang mau ikut bimbel online, di bagian deskripsi video ini atau nanti kita sematkan di kolom komentar, ada beberapa bimbel online yang mungkin bisa teman-teman ikuti untuk persiapan ujian CPNS tahun ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.